Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar, paling tidak 30 menit. Saya berdiri di depan bukan karena saya pintar, saya karena ada tugas negara dari Guru Penggerak Angkatan 7. Saya di sini akan membahas tentang budaya positif. Namun sebelum saya ke acara intinya, saya beri pemanasan dulu. Kita nyanyi bareng ya? Yang sudah bisa tolong saya dibantu. Ya, 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? I'm fine. Kalau tahu buat salah bilang maaf, Maaf. kalau butuh bantuan bilang tolong, kalau dapat hadiah bilang terima kasih, kalau mau lewat ucap permisi. Nah, dari lagu ini yang akan memasuki intinya, karena di sini adalah budaya positif. Dari lagunya kita juga sudah bisa mengenal budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya, tanpa harus melihat Google dulu. Bapak Ibu yang ini makna dari budaya positif itu sendiri ada yang tahu? Budaya yang baik-baik. Budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan atau tradisi, tapi di sini tradisi kita di sekolah, bukan tradisi di masyarakat. Positif tentunya hal-hal yang baik. Berarti di sini kebiasaan. Bagaimana guru mengajarkan anak untuk terbiasa berbuat baik. Ya, kalau sudah positif tentunya akan jadi anak yang berkarakter. Sama seperti ibu-ibu, jika sudah positif pasti jadi. Ya, lanjut. Arti dari budaya positif di sini adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas. Ya. Nah, kita sekarang membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya
terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru juga sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak didik kita bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sepaham? Ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah. Di sekolah ini selama kita di sekolah. Sudah sewajarnya guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah, bahu-membahu dengan dimulai dari diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada murid kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini, murid bukan lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek. Seperti diketahui, profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Tentunya kalau kita mau membuat budaya positif di sekolah, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mengadakan pertemuan dengan wali murid, juga semua yang berkaitan dengan sekolah. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Anak-anak merupakan sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Maka Ki Hajar Dewantara menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat, berarti mendidik bangsa. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral karena guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik dalam lingkup kelas maupun sekolah. Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar. Terwujudnya budaya positif, tantangannya banyak dan semua masalah dapat diselesaikan dengan satu cara. Disiplin positif merupakan model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif ini mengajarkan
dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, staf, administrasi, dan lain-lainnya. Di sini ada upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentukkan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Di sini bedanya peraturan dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, sementara kesepakatan kelas itu dibuat dengan bersama-sama bersama murid, dan juga orang tua murid. Untuk di TK, kalau untuk murid berpendapat itu masih belum bisa berpikir kritis. Tentunya harus dengan mengadakan pertemuan dengan wali murid agar tercipta kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Misalnya, guru membuat kesepakatan untuk anak disiplin. Harapannya murid juga mengharap gurunya untuk disiplin. Kalau kita mengharap muridnya disiplin, namun gurunya tidak memberi contoh kedisiplinnya, maka itu juga akan dilihat oleh anak didik kita. Seperti apa panutan kita, seperti apa guru kita, itu yang akan dilihat oleh anak didik kita. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Untuk yang murid ini di atas sekolah SD, sekolah dasar. Kalau untuk TK, anak-anak itu masih belum bisa memberikan pendapatnya. Dalam menyusun kesepakatan kelas, guru perlu mempertimbangkan hal yang penting dan hal yang bisa dikesampingkan. Murid dapat mengalami kesulitan dalam mengingat banyak informasi. Jadi, susunlah 4 sampai 8 aturan untuk setiap kelas. Jadi, aturan kesepakatan kelas ini tidak perlu banyak-banyak. Antara 4 sampai 8, maksimal 8, agar anak itu bisa mematuhinya, tidak merasa terbebani. Jika berlebihan, murid akan merasa kesulitan dan tidak mendapatkan makna dari kesepakatan kelas tersebut. Kesepakatan harus disusun dengan jelas hingga murid dapat memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuat budaya positif. Ya. Sekolah perlu bekerjasama dengan orang tua, memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktikkan disiplin positif di rumah. Misalnya dalam penerapan budaya positif di sekolah, apa yang telah Bapak Ibu ajarkan untuk anak? Dari awal penyambutan apa saja? Terbiasa mengucapkan salam, ya, di sekolah maupun di rumah. Untuk diingatkan, sampai di rumah anak juga terbiasa mengucapkan salam. Ada atau tidak adanya orang di rumah, anak harus tetap mengucapkan salam. Yang kedua, apalagi yang bisa diterapkan budaya positif di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak terlambat masuk sekolah. Disiplin. Ada lagi, kalau kita menyambut anak itu tentunya bersalaman. Kalau salaman itu yang benar, kita cium dahi, pipi, hidung atau pipi. Pakai 2 tangan, terus tangannya ditaruh di hidung. Karena sekarang sudah kebanyakan ada yang ditaruh di lidah, ada yang ditaruh di pipi. Sama halnya saya juga sudah mengikuti tren.
atau budaya positif yang harus dilakukan. Ada lagi untuk membudayakan anak terbiasa antri agar tidak saling mendorong saat anak masuk kelas. Nanti budaya positif yang diterapkan di sekolah akan dibawa anak sampai anak dewasa, bahkan terjun ke masyarakat. Bagaimana caranya anak disiplin, bagaimana caranya anak terbiasa antri, ya, bagaimana mengucapkan salam setiap ketemu orang, memasuki rumah atau lewat di depan orang yang lebih dewasa, itu juga terbiasa mengucapkan salam. Disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini disiplin positifnya bukan karena anak merasa terancam. Kalau misalnya kamu melanggar aturan ini, besok ibu akan berdidikan di depan kelas. Itu bukan termasuk budaya positif, tapi merupakan hukuman atau ancaman yang membuat anak merasa tidak nyaman melakukan budaya positif itu sendiri. Di sini juga ada teori kontrol, merupakan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia karena setiap tindakan memiliki tujuan dan tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Manusia itu di kepala ada otak. Otak yang akan mengontrol kepada seluruh tubuh. Kalau otak sudah tidak memerintahkan kita untuk bergerak, maka dia tidak akan bergerak meskipun orang lain menyuruh untuk bergerak. Misalnya ketika anak sedang melakukan senam, ada anak yang hanya diam, tidak bisa mengikuti senam irama. Gurunya berusaha membujuk, ya, merayunya untuk mengikuti gerakan guru. Namun jika otak anak tidak mengontrol anak untuk bergerak, maka gurunya juga tidak akan berhasil untuk membujuk anak mengikuti senam irama. Di sini ada 3 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapat penghargaan atau imbalan. Yang ketiga menghargai diri sendiri. Misalnya seperti ini dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru kalau datang ke sekolah itu tepat waktu apa tidak? Tepat waktunya itu karena tidak nyaman kepada wali murid atau tidak enak sama kepala sekolah, atau karena kalau saya dapat pagi nanti saya dapat penghargaan, atau karena yang ketiga menghargai diri sendiri. Kesemuanya. Kalau menghargai diri sendiri berarti kita itu tidak takut atau karena hukuman, tidak enak karena dilihat kepala sekolah atau wali murid, itu karena menghargai diri sendiri. Lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam membudayakan anak untuk berlaku budaya positif. Ada 5 kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau guru bertindak sebagai penghukum, ketika anak berbuat salah, gurunya akan memberi hukuman. Saat ini hukuman itu masih berlaku apa tidak? Sudah tidak berlaku, ya. Karena zaman saya dengan zaman anak sekarang ini sudah berbeda. Zaman saya kalau terlambat harus berdiri di depan pintu sampai jam pertama selesai. Itu di zaman saya. Zaman saya dan zaman anak sekarang berbeda. Kalau anak sekarang dihukum, dia besoknya tidak akan sekolah. Orang tuanya datang. Iya, orang tuanya datang. Karena beda. Kodrat zaman sama kodrat alamnya sudah berbeda. Ada juga kontrol guru pembuat merasa bersalah. Misalnya dalam memanggil anak yang bermasalah, ibu akan bilang seperti ini gurunya. Kalau orang tua kamu tahu
atas perbuatan kamu, gimana nantinya? Nah, itu namanya kontrol pembuat merasa bersalah, sehingga anak merasa tidak nyaman. Kalau dia merasa takut, kalau sampai orang tuanya tahu, pasti anak itu akan dihukum orang tuanya. Itu kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau kontrol teman, guru akan mengajak murid, mengajak anak untuk berdiskusi tentang permasalahan apa atau kesalahan apa yang dilakukan anak. Untuk kontrol pemantau, guru ini hanya memantau tanpa harus memberi teguran. Ketika anak berbuat salah, guru hanya melihat. Nah, yang paling untuk diterapkan di sini adalah kontrol manager, yaitu guru bisa menjadi pemantau juga sekaligus menjadi teman bagi anak. Jadi di sini guru membuat anak mencari pemecahan masalah sendiri. Kalau misalnya anak berbuat salah, guru hanya memancing anak untuk berpikir kritis bagaimana cara memecahkan masalah itu sendiri. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kekuasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti butuh yang 5 ini. Itu namanya kebutuhan dasarnya. Butuh kasih sayang, butuh kekuasaan, kesenangan, bertahan hidup. Lanjut. Iya, tidak mau angkat. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang nanti akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang nanti akhirnya menjadi keyakinan kelas, karena setelah sepakat anak itu yakin akan kesepakatan yang telah dibuat. Itu namanya keyakinan kelas. Merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang telah disepakati bersama. Di sini ada yang terakhir, segitiga restitusi. 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas, guru akan bertanya pada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas tentang kesepakatan yang telah kita buat. Pertanyaannya, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu di segitiga restitusi, cara pemecahan masalah terhadap anak. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa tonton di YouTube. Kalau mau tonton di YouTube di sini, nah, yang terakhir, sebelum ditutup, kita harus bisa melakukan perubahan dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Itu cara untuk membangun budaya positif. Sebelum saya tutup, karena tadi dibuka dengan lagu, sekarang saya tutup juga dengan lagu. Apa perbedaan tata tertib kelas dengan kesepakatan kelas? Tata tertib kelas itu biasanya dibuat oleh guru bersama kepala sekolah tanpa harus melibatkan peserta didik, orang tua maupun pemangku
tidak ada lagi peraturan sekolah, yang ada kesepakatan kelas agar anak itu merasa tidak terbebani dengan segala aturan yang ada di sekolah. Kalau sudah kesepakatan dibuat, maka keyakinan kelas juga akan terlaksana. Sudah? Karena tadi dimulai dengan lagu, sekarang saya akhiri juga dengan lagu. Yang tahu silakan menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Bila ku senang, bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Setiap dari lagu yang saya bawakan itu merupakan cerminan dari budaya positif. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya juga punya tepuk. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Mari kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh guru itu masalah kesepakatan kelas, ini termasuk budaya positif yang telah saya pelajari mengikuti guru penggerak kemarin. Ada budaya positif. Budaya positif itu bagaimana cara kita menumbuhkan karakter anak agar segala apa yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua itu bisa ditiru anak dari mulai sekarang hingga anak dewasa ataupun sampai terjun ke masyarakat. Budaya positif itu kalau di sekolah, misalnya di sini kan sudah diajarkan ketika masuk kelas anak itu bersalaman dengan menggunakan kedua tangan. Ya. Nah itu juga diajarkan sampai ke rumah sama ibu-ibu ya. Di rumah walaupun sampai ke rumah tidak ada orang, kita itu harus mengucapkan salam. Karena di dalam rumah itu katanya ada malaikat nanti yang menjawabnya. Jadi kita tanamkan mau masuk rumah ataupun keluar rumah kita biasakan untuk mengucapkan salam. Begitu juga ke sekolah. Nah nanti juga nyampe ke rumah orang tua anak untuk diajarkan juga bersalaman dengan yang ada di rumah. Kalau tidak ada, untuk mengucapkan salam. Biasanya kan kalau anak itu bersalaman itu ada yang nyium ke pipi, ke dahi, ke hidung. Yang benar itu yang mana? Ke hidung. Ke hidung. Tangan ke hidung. Mulai sekarang diajarkan anak untuk menciumnya ke hidung, bukan ke pipi ataupun ke dahi. Soalnya saya juga sama. Orang sering lupa, biasanya salaman ke dahi, biasanya seperti itu. Nah, sekarang ini diterapkan budaya positifnya biar diingat oleh anak sampai anak dewasa. Jadi kita bersalaman itu menggunakan kedua tangan dan tangannya ditaruh di hidung. Ya. Nah, budaya itu juga yang diterapkan di sekolah itu ketika masuk kelas, setelah selesai berbaris di halaman, anak itu dibudayakan untuk antri. Jadinya tidak saling dorong. Anak itu juga bisa menerapkannya setelah dewasa. Misalnya mau ke POM gitu, ke POM
ke pom bensin, kita dan juga harus dibudayakan antri. Kalau kita nyolong tempatnya orang, pasti saya serodok itu saya pasti pegel gitu. Gimana gitu, sama dengan seperti itu. Kita juga mengajarkan budaya positif kepada anak itu untuk belajar disiplin dari sejak anak, apalagi sejak usia anak masih balik usia KB, TK gitu, masih usia 0 sampai 6 tahun. Apa yang dilihat anak direkam oleh anak dan bisa dikerjakan. Itu juga di sekolah, apa yang dilihat anak oleh gurunya biasanya direkam oleh anak dan dikerjakan, atau tingkah laku gurunya itu pasti diikuti. Makanya kita di sekolah sebagai role model, gurunya juga harus memberikan penerapan budaya positif yang terbaik. Sampai jangan ada kata-kata yang kasar yang bisa ditiru oleh anak. Begitu pun juga kalau di rumah, anak juga diawasi agar juga kata-katanya juga berlaku sopan, santun, dan setiap bertemu dengan guru juga disapa, katanya guru saya itu ya. Itu merupakan kesepakatan kelas yang telah disetujui. Di sekolah juga ada teori, katanya teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan. Kalau motivasi itu bagaimana anak itu, misalnya untuk anak mandiri, guru itu harus memberikan pengarahan bagaimana anak itu bisa mandiri secara berpikirnya sendiri, bukan karena alaman. Maksudnya, kamu kalau bisa mengerjakan ini, ibu kasih hadiah. Itu katanya tidak boleh seperti itu, karena kemauan anak itu bukan dari dirinya, dalam dirinya sendiri, tapi karena ada hadiah gitu. Terus ada juga yang karena hukuman, misalnya kamu kalau tidak kerja seperti ini, ibu akan hukum. Nah itu juga sekarang sudah tidak dibolehkan. Kalau zaman dulu hukuman itu saya juga ini loh waktunya hukuman. Kalau tidak mengerjakan pasti berdiri di depan kelas. Kaki satunya diangkat. Kalau sekarang tidak boleh adanya hukuman. Untuk anak hukuman ataupun pemberian hadiah reward itu juga katanya sekarang ini tidak boleh, karena semua kemandirian anak itu harus timbul dari dirinya sendiri, bukan karena hukuman ataupun karena dikasih hadiah. Nah di sini ada pendekatan anak. Posisi kontrol guru ini ada katanya ada 5. Satu itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu biasanya kalau guru itu kalau ada anak yang melakukan kesalahan, pasti dihukum sama gurunya, dan itu tidak baik untuk dilakukan untuk anak. Dan pembuat merasa bersalah itu biasanya guru ini bilangnya seperti ini, ayolah kamu itu kan sudah janji sama guru, kamu masa seperti ini lagi, kapan kamu mau mandiri, seperti itu, merasa biar anak itu merasa bersalah. Dan yang paling cocok untuk dilakukan oleh guru yaitu pada posisi manajer, di mana di posisi manajer ini guru bisa berlaku sebagai pemantau ataupun sebagai teman. Nah di sini nih sebagai manajer, guru itu setiap anak melakukan kesalahan, guru sama anak itu berdiskusi bagaimana cara pemecahan masalah. Bukan guru yang memberikan solusi, tapi sekarang kita berdiskusi dengan murid bagaimana murid itu yang berpikir sendiri menyelesaikan masalah. Nah itu yang termasuk berpikir kritis, katanya sekarang untuk anak dipancing untuk berpikir kritis. Jadinya dia itu berpikir sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tanpa harus dibantu orang lain, namun berdiskusi dengan gurunya atau dengan orang yang lebih tua. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Satu yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau kasih sayang tentunya semua makhluk hidup, semua orang juga butuh kasih sayang. Bagaimana di rumah dan juga di sekolah anak juga diberikan kasih sayang agar anak selama ada di sekolah itu merasa betah, aman, dan nyaman. Dan itu adalah tugas guru untuk bagaimana guru itu memiliki kreatif ataupun inovatif sehingga anak itu tidak merasa bosan selama ada di sekolah.
Nah, kalau kesepakatan kelas ini juga merupakan kesepakatan yang harus diyakini oleh anak sehingga apa yang sudah menjadi kesepakatan bisa terlaksana, bukan hanya sekedar apa ini namanya semboyan saja, cuma ditaruh di depan namun tidak diterapkan ya. Nah, itu namanya kesepakatan kelas yang harus diyakini oleh anak. Cara menyelesaikan masalah di sini juga ada 3. Misalnya ada anak yang bermasalah, namanya ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah untuk anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan kelas, dan ketiga validasi tindakan. Nah, setiap anak yang melakukan kesalahan bukan langsung pas nah itu tidak boleh. Kita katanya harus pendekatan dulu kepada anak, tanyakan. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Itu katanya caranya kita itu menyelesaikan masalah untuk anak. Dan kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan ini. Nah, keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati apa? Seperti itu katanya cara untuk menyelesaikan masalah untuk anak. Ya, apalagi untuk anak usia dini. Tentu beda penanganannya dengan anak yang sudah dewasa. Anak-anak kan sekarang masih belum bisa mengerti gitu ya. Bisa dipahami ya? Paham. Ya, demikian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kereta api. Pak, ampun din. Ini apa? Jujur, kok saya jual kemarin jauh? Entah lu kau kimo laga kentenan orang. Hah? Entah lu kau kimo ni kemarin din kentenan kayak pernah kita masuk. Sudah, Bu.